Separera SBM 315. Selanjutnya saya akan menerangkan tentang pengertian psikologi pendidikan. Psikologi merupakan ilmu yang mempelajari gejala jiwa manusia. Gejala jiwa yang terjadi ini terlihat dari perilaku manusia. Setiap orang juga memiliki masalah psikologinya di mana hal ini berdampak pada pola perilakunya atau disebut dengan gejala jiwa. Dalam psikologi terdapat macam-macam gejala yang berkaitan dengan proses belajar siswa. Selanjutnya, itu macam-macam gejala jiwa yang akan dijelaskan oleh teman kami. Macam-macam gejala jiwa ada 4. Yang pertama, gejala jiwa kognitif atau pengenalan. Yang kedua, gejala jiwa konasi atau pengalaman. Yang ketiga, gejala jiwa emosi atau perasaan. Dan yang keempat, gejala jiwa campuran. Untuk yang pertama, gejala jiwa kognitif atau pengenalan, yaitu ada pengamatan, tanggapan, fantasi, berpikir, dan inteligensi. Yang pertama, pengamatan merupakan proses mengenal segala sesuatu yang berada di sekitar kita dengan menggunakan alat indera. Yang kedua, tanggapan sebagai salah satu fungsi jiwa yang pokok ketika objek yang diamati tidak berada dalam waktu dan ruang pengamatan. Yang ketiga, fantasi adalah daya jiwa untuk membentuk tanggapan-tanggapan baru dengan bantuan tanggapan yang sudah ada. Yang keempat, berpikir. Dalam berpikir, seseorang menghubungkan pengertian satu dengan pengertian yang lainnya untuk memecahkan persoalan yang dihadapi. Hal-hal yang berhubungan dengan berpikir ada pengertian, keputusan, dan kesimpulan. Yang kelima yaitu inteligensi. Ialah kesanggupan rohani untuk menyesuaikan diri kepada situasi yang baru dengan berpikir menurut tujuannya. Seseorang dapat dikatakan intelijen jika dalam situasi tertentu ia dapat berbuat dengan cara-cara yang tepat. Selanjutnya, gejala jiwa konasi atau kemauan. Yang pertama adalah dorongan. Dorongan adalah kekuatan dari dalam diri seseorang untuk mencapai tujuan tertentu. Dorongan ini bersifat dari dalam seseorang. Dorongan ini dibedakan menjadi dua, yaitu dorongan nafsu dan dorongan rohani. Selanjutnya, keinginan. Keinginan adalah kemauan seseorang untuk mencapai tujuan atau sesuatu yang diinginkan. Keinginan ini biasanya muncul ketika pertama kali seseorang tertarik kepada sesuatu dan kemudian berusaha untuk mencapainya. Selanjutnya adalah hasrat. Hasrat adalah keinginan seseorang yang dilakukan secara berulang-ulang di luar kesadaran manusia. Dan selanjutnya adalah kecenderungan. Kecenderungan ini bersifat berulang-ulang pada diri seseorang. Kecenderungan juga dibedakan menjadi kecenderungan fisik, kecenderungan sosial, dan kecenderungan sosial abstrak. Selanjutnya adalah hawa nafsu. Hawa nafsu adalah keinginan seseorang, keinginan dari dalam diri seseorang untuk mencapai tujuan tertentu yang memiliki timbal balik pada fungsi jiwa manusia. Dan selanjutnya adalah kemauan. Kemauan adalah keinginan seseorang untuk mencapai sesuatu tertentu yang berdasarkan pikiran dan akal. Dan selanjutnya adalah gejala jiwa emosi. Nah, selanjutnya ada gejala jiwa emosi atau perasaan. Dibagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama perasaan sensoris, yaitu perasaan yang berhubungan dengan stimulus terhadap indera. Apa sih yang dimaksud dengan stimulus terhadap indera? Kenapa berhubungan? Karena manusia kan memiliki indera ya. Ini contohnya perasaan sensoris itu contohnya indera kita ada apa aja sih? Contohnya lidah ya. Kita misalnya makanannya pedas, kita kan contohnya kita nggak suka makanan pedas.
Terus kita pergi ke sebuah warung. Nah, pesannya udah dibilang ke masnya, Mas jangan pedas ya. Tapi masnya bikininnya yang pedas. Nah, gimana sih perasaan kita? Pasti marah lah karena tidak sesuai dengan apa yang kita minta. Selanjutnya ada perasaan vital. Vital itu berhubungan dengan perasaan yang berhubungan dengan kondisi jasmani pada umumnya. Nah, ini berhubungan, kenapa berhubungan dengan kondisi jasmani? Jadi, nah yang kedua ada perasaan vital, yaitu perasaan yang berhubungan dengan kondisi jasmani pada umumnya. Nah, kenapa berhubungan dengan kondisi jasmani? Karena contohnya kita kondisi jasmani kita kan misalnya lagi sehat, itu berarti perasaan kita juga lagi ceria. Nah, kalau misalnya kondisi jasmani kita lagi capek terus diganggu, kadang kan kalau kita lagi capek terus diganggu orang kan kadang kita marah sampai mengeluarkan mungkin kata-kata yang tidak diterima oleh orang itu. Nah, terus selanjutnya ada perasaan rohani. Ini sering pula disebut sebagai perasaan luhur tingkat tinggi yang terdiri. Nah, perasaan rohani ini dibagi menjadi beberapa perasaannya. Itu yang pertama ada perasaan intelektual, yaitu perasaan yang berhubungan dengan kesanggupan intelektual dalam mengatasi suatu masalah. Nah, yaitu perasaan yang dalam mengatasi suatu masalah. Nah, misalnya kita sedang senang atau pas ketika kita berhasil, misalnya, oh saya hari ini berhasil presentasinya dengan bagus, itu berarti perasaannya kita senang. Itu intelektual positif. Kalau intelektual negatif, misalnya kita menyesal, misalnya kalau oh tadi kenapa sih kita tadi kok saya presentasi kok baca sih, kan yang dimau dosen kan harus menghafal. Nah, gitu contohnya. Selanjutnya di sini ada perasaan kesusilaan, yaitu perasaan yang berhubungan dengan baik buruknya norma. Nah, Indonesia kan memiliki beberapa norma ya. Jadi perasaan ini tuh terhubung dengan norma-norma yang ada di Indonesia ini. Nah, selanjutnya ada perasaan estetis. Perasaan estetis atau keindahan, yaitu perasaan yang berhubungan dengan penghayatan dan apresiasi tentang sesuatu yang indah atau tidak indah. Nah, estetis biasa kita ucapkannya estetik ya kalau di kalangan anak muda. Misalnya itu contohnya kalau kita pergi ke kafe mana sih yang estetik untuk kita pakai foto. Oh, yang itu enggak estetik, yang kesini aja gitu. Itu dari pandangan diri kita sendiri ya. Dilihat apa yang indah kita. Nah, selanjutnya perasaan sosial atau kemasyarakatan, yaitu perasaan yang cenderung mengikat diri kepada orang-orang lain. Misalnya sosial ini juga masuk di hubungan percintaan, misalnya saling suka nih antara manusia. Ini masuknya tuh di perasaan sosial. Jadi perasaannya kita untuk ingin berbaur dengan masyarakat. Contohnya saat kita melihat orang di pinggir jalan, mungkin ada perasaan kasihan, itu masuknya di perasaan sosial. Nah, selanjutnya ada perasaan ketuhanan atau religius, yaitu perasaan yang berkaitan dengan kekuasaan dan eksistensi dari Tuhan. Manusia merupakan satu-satunya yang dianugerahkan oleh Tuhan. Dari semua itu, yang pasti itu berbalik ke Tuhan juga. Selanjutnya akan dibaca oleh teman saya, Nina. Nah, selanjutnya adalah gejala jiwa campuran, di mana gejala campuran ini mencakup pada perhatian. Nah, perhatian ini tuh kan termasuk dalam pemusatan. Nah, di sini dijelaskan bahwa reaksi umum yang menyebabkan aktivitas daya konsentrasi yang mempengaruhi keseriusan, kewaspadaan, kesadaran. Nah, jadi di sini kita akan berfokus pada satu objek, baik dari dalam diri kita maupun di luar diri kita. Selanjutnya adalah sugesti. Sugesti adalah pengaruh atas jiwa, di mana kita didokterin, diberikan rangsangan, pengaruh, dan stimulus yang diberikan oleh individu ke individu lainnya, sehingga kita tersugesti dan kita melakukan secara tidak sadar tanpa berpikir secara rasional. Selanjutnya adalah kelelahan.
kekurangan energi yang dipengaruhi oleh faktor internal, yaitu adalah usia, status gizi, status kesehatan, jenis kelamin, dan faktor eksternalnya adalah beban kerja, masa kerja, lingkungan kerja, kebisingan, dan faktor ekonomi. Selanjutnya adalah intuisi. Intuisi berasal dari kata inquiry yang artinya mempertimbangkan, di mana mempertimbangkan ini kita memiliki perasaan secara naluri atau kita merasa apa yang kita lakukan bernilai benar dan salah. Contoh nih ya, kita melihat awan di atas berwarna hitam, maka kita akan memiliki atau memperoleh intuisi secara dalam diri kita bahwa hari ini akan turun hujan. Selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan dari psikolog pendidikan yang apa sih sesuatu dalam penerapan dari ilmu psikolog yang diterapkan dalam dunia pendidikan. Dalam psikolog pendidikan ini dibahas tentang perubahan sifat dan pendewasaan manusia melalui proses pembelajaran dan pelatihan. Sekian, terima kasih dari presentasi kami. Jika ingin bertanya, kami buka sesi pertanyaan sebanyak 3 orang. Sekian, terima kasih. Saya Jaminda dengan MPM 284 bertanya, bagaimana cara mengatasi emosi pada anak-anak kelas bawah? Karena biasanya siswa atau murid-murid kelas bawah emosinya lebih susah diatur. Baik, kita tampung dulu. Adalah selanjutnya. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari Mbak Devi. Nah, dari pertanyaan ini kan mengatasi emosi anak kecil di kelas bawah ya. Nah, jawabannya adalah dengan membuat kesepakatan kelas dan memberikan pengajaran halus secara natural saja, pelan-pelan, secara verbal. Pemilihan diksi selain jangan, yaitu menggunakan kata larangan yang lembut, terus pahaman kepada siswa yang tidak bisa diam. Jadi kita memberikan arahan secara baik, halus, dengan memberikan stimulus orang sangat ya, jangan dibentak, jangan dibentak. Jika ada murid yang nakal atau tidak bisa diam, lebih baik memberikan hukuman secara ringan atau dalam hukuman itu tuh mengarah ke hal yang positif. Seperti itu. Apakah jawaban saya kurang jelas atau ini bisa enggak? Sudah jelas. Oke, baik, terima kasih. Yang bertanya? Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan presentasi pada kelompok 5 pada hari ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.